Nah, kemudian kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu adalah pergeseran kesetimbangan. Asas Lekat Liar pada tahun 1884 menyebutkan bahwa jika sistem kesetimbangan diganggu, kesetimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut dan jika memungkinkan akan mengembalikan sistem ke keadaan setimbang lagi. Ya. Kondisi yang berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan itu ya ada 3 atau boleh menyebutkan 4 ya. Yang pertama adalah perubahan konsentrasi komponen-komponen reaksi. Yang kedua adalah perubahan volume atau tekanan sistem. Ya, kalau misalkan menyebutkan 4 berarti ini dipisah, perubahan volume sendiri, perubahan tekanan sendiri. Tapi saya gabung karena ketika volume berubah, otomatis tekanannya juga akan berubah. Jadi saya gabungkan. Dan yang terakhir adalah perubahan temperatur saat reaksi berlangsung. Yang pertama kita bahas dulu bagaimana pengaruh perubahan reaksi terhadap pergeseran kesetimbangan. Jika konsentrasi suatu komponen atau zat ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke sisi yang berlawanan dengan letak komponen atau zat yang konsentrasinya ditambah tersebut. Nah, jika konsentrasi suatu komponen atau zat dikurangi, ya maka kesetimbangannya akan bergeser ke sisi yang sama dengan letak komponen atau zat yang konsentrasinya dikurangi tersebut. Nah, atau saya gambarkan seperti ini ya. Nah, kita fokus yang di atas. Kita fokus yang ini dulu ya. Nah, ini reaksi, ini produk. Kalau misalkan konsentrasi reaksinya kita naikkan, maka kesetimbangannya bergeser kanan. Ya, bergeser ke sisi yang berlawanan dengan zat yang ditambah. Berarti bergeser ke kanan. Dan kita fokus yang di bawah. Kalau misalkan reaksinya diturunkan konsentrasinya ini, berarti kesetimbangannya bergeser ke kiri atau ke arah reaksi atau ke arah sisi yang sama. Oke, kalau kita melihat dari kacamata produk ya, ketika konsentrasi produknya ini diturunkan ya, atau maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Ya kan, karena ke sisi yang sama dengan zat yang diturunkan. Tetapi ketika produknya ditambah, dinaikkan, kesetimbangannya akan bergeser ke arah reaksi atau ke sisi yang berlawanan. Paham ya? Kemudian kita masuk ke pengaruh perubahan volume dan tekanan gas pada pergeseran kesetimbangan. Jika volume diperbesar, artinya itu tekanannya kecil. Ya. Nah, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah sisi dengan jumlah molekul yang lebih besar. Jika volumenya diperkecil, maka tekanannya akan besar. Kesetimbangannya akan bergeser ke arah sisi dengan jumlah molekul yang lebih kecil. Nah, pada sistem kesetimbangan yang memiliki jumlah mol koefisien ya atau jumlah mol itu bisa ditentukan dengan jumlah koefisien ya. Saya ulangi, jika pada sistem kesetimbangan memiliki jumlah mol atau koefisien gas-gas di kiri dan di kanan jumlahnya sama, maka perubahan volume atau tekanan campuran gas ini tidak berpengaruh pada pergeseran kesetimbangan. Ini perlu dicatat baik-baik ya. Jadi perubahan volume atau perubahan tekanan itu hanya berpengaruh ketika jumlah mol atau jumlah koefisien gas-gas di reaktan dan gas-gas di produk itu berbeda. Nah, untuk pada kesetimbangan heterogen, pengaruh perubahan tekanan pada reaksi-reaksi yang melibatkan zat cair dan zat padat itu dapat diabaikan karena zat-zat ini tidak mengalami perpindahan molekul-molekul jika diberi tekanan ya. Umumnya berarti ini pada reaksi yang zatnya berfase gas. Nah, ini adalah hubungan grafiknya atau gambarnya. Ini ketika jumlah koefisien per reaksi itu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah koefisien pada produk ya. Seperti itu. Nah, ketika misalkan volumenya diperbesar nanti atau tekanan diperkecil, kesetimbangannya akan bergeser kanan. Kenapa? Karena dia akan bergeser ke jumlah molekul yang besar, jumlah koefisien lebih besar, jumlah molekul lebih besar. Oke. Nah, sedangkan ketika volumenya diperkecil atau tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke arah kiri menuju ke jumlah mol yang lebih kecil.
Nah, kalau misalkan jumlah koefisien mol per reaksinya lebih besar dibandingkan dengan jumlah mol koefisien produk, ya, maka faktornya atau pergeseran juga akan berbeda, ya. Ketika volume diperkecil atau tekanan diperbesar, kesetimbangannya akan bergeser ke kanan atau ke arah produk. Sedangkan ketika volume diperbesar atau tekanan diperkecil, maka kesetimbangannya justru akan bergeser ke arah reaktan atau ke arah bereaksi. Ya, jadi sini fokus ke jumlah koefisien atau jumlah molnya dulu. Kalau sama, ya dia tidak berpengaruh, ya. Perubahan volume dan tekanan ini nggak berpengaruh, jadi kesetimbangannya nggak bergeser kemana-mana, gitu. Dan selanjutnya adalah perubahan temperatur atau suhu, ya. Bagaimana pengaruh pada geseran kesetimbangannya? Nah, jika temperatur sistem dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau endotermis. Nah, reaksi endotermis itu kan ditunjukkan dengan delta H bernilai positif. Nah, ketika temperaturnya diturunkan, kesetimbangannya bergeser ke arah reaksi eksotermis atau ke arah reaksi yang deltanya negatif. Pada reaksi endotermis, nilai K-nya akan turun ketika suhunya atau temperaturnya naik. Sedangkan pada reaksi eksotermis, nilai K-nya akan naik ketika temperaturnya naik, gitu. Nah, ini sebenarnya di awal di video yang pertama saya pernah menyebutkan bahwa nilai K hanya dipengaruhi oleh perubahan suhu atau perubahan temperatur. Nah, di sini dijelaskan kalau dia reaksi endotermis, nilai K-nya akan turun ketika suhunya bertambah. Nah, kalau dia reaksi eksotermis, nilai K-nya justru akan naik ketika temperaturnya ditambah, begitu. Nah, ini adalah grafik atau gambarnya untuk reaksi endotermis, ya. Kita lihat ketika temperaturnya dinaikkan, ya. Ini misalkan di sini fokus reaksi ini adalah reaksi endotermis, ya, deltanya positif. Jika tingkatannya dinaikkan, maka kesetimbangannya bergeser kanan, ya, ke arah produk, karena di sini adalah deltanya positif. Sedangkan ketika suhu atau temperaturnya diturunkan, dia akan bergeser ke arah reaksi. Nah, sedangkan pada reaksi eksotermis, ya, di mana delta H-nya bernilai negatif, ketika T-nya diturunkan atau suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke arah produk kesetimbangannya. Dan ketika T-nya dinaikkan, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaksi atau reaktan, gitu. Nah, di sini ada catatan mengenai katalis dan reaksi kesetimbangan, ya. Jadi ini perlu diingat bahwa pada reaksi kesetimbangan, katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat reaksi tersebut mencapai keadaan setimbang. Beda, ya. Jadi yang merubah atau menggeser kesetimbangan, ya, yang menggeser kesetimbangan itu hanya ada perubahan konsentrasi, kemudian perubahan volume dan tekanan, dan yang terakhir adalah perubahan temperatur. Kalau pemberian katalis itu hanya mempercepat reaksi mencapai keadaan setimbang, tidak menggeser kesetimbangan. Ini perlu dicatat baik-baik. Inilah contoh soal penerapannya untuk pergeseran kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan berikut terjadi dalam ruang tertutup pada suhu 500 derajat Celcius. Ramalkan pengaruh dari setiap perubahan berikut terhadap jumlah NH3 dalam keadaan setimbang. Itu bagaimana pengaruhnya ketika penambahan gas hidrogen, ketika peningkatan suhu, ketika peningkatan tekanan, dan ketika penambahan katalis. Kita lihat di sini ada reaksi pembentukan NH3, ya. Di sini deltanya adalah negatif, oke. Karena dia negatif, berarti dia adalah eksoterm, ya. Eksoterm, kalau NH3 eksoterm. Nah, ketika penambahan gas hidrogen, ya, jumlah NH3-nya akan bertambah. Kenapa? Reaksi kesetimbangan bergeser ke arah sisi yang berlawanan dengan zat yang konsentrasinya ditambah. Nah, ini kan H2 ditambah nih K-nya, ya. Konsentrasinya dinaikkan. Nah, maka jumlah NH3-nya akan banyak juga karena kesetimbangannya bergeser ke arah NH3, ke arah sisi yang berlawanan dengan zat yang ditambah, begitu. Ya kan? Nah, jangan H2-nya ada di kiri, NH3-nya di kanan, kan berlawanan. Nanti produknya berarti lebih banyak, gitu, ya. Nah, ketika peningkatan suhu, jumlah NH3-nya akan
berkurang. Kenapa? Ya, tadi sudah saya kasih keterangan bahwa reaksi ini merupakan reaksi eksoterm. Oke, nilai deltanya negatif. Nah, peningkatan suhu itu menyebabkan kesetimbangan bergeser ke endoterm. Berarti endotermnya ya sebaliknya kan? Nah, berarti ketika ke sini dia endoterm. Nah, berarti nanti ketika suhunya dinaikkan, justru jumlah NH3-nya akan berkurang karena bergeser ke arah kiri kesetimbangannya. Begitu. Nah, ketika tekanan dinaikkan, jumlah NH3-nya akan bertambah. Kok bisa? Nah, kita lihat jumlah koefisien ya. Jumlah koefisien gas di sisi kanan yang ditambah di NH3 adalah 2. Ya kan, ini kan koefisien NH3-nya ada 2. Nah, ini koefisiennya nih. Nah, 2, oke. Nah, kemudian jumlah koefisien di kiri atau di reaktan itu ada 4. Ya, ini 1, ini 3. Totalnya adalah 4. Peningkatan tekanan menyebabkan kesetimbangan bergeser ke sisi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Nah, jumlah koefisien yang lebih kecil di kanan, yaitu di tempatnya NH3, sehingga jumlah NH3-nya akan bertambah. Oke, paham? Paham ya? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh penambahan katalis? Nah, jumlah NH3-nya akan tetap. Kenapa? Karena tadi bahwa katalis tidak berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan. Berarti dia juga tidak berpengaruh terhadap perubahan jumlah zat yang bereaksi. Dia hanya mempercepat reaksi ini mencapai keadaan setimbang. Oke? Itu aja untuk video pembelajaran kali ini, dan memang untuk video kesetimbangan kimia ini ada 2 bagian ya. Terima kasih saya sampaikan untuk kalian yang sudah menyimak materi ini. Semoga materi dapat dipahami dan dapat mempermudah kalian dalam mempelajari materi kesetimbangan kimia. Jika ada pertanyaan atau saran atau komentar atau pembahasan yang belum jelas untuk siswa saya ya, untuk kalian silakan boleh diskusi di kelas atau di grup WA, dan untuk siswa lain silakan bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.